Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Kita sampai pada pembelajaran 2 untuk hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Berdoa. Berikutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Untuk materi tematik hari ini kalian bisa menyiapkan 2 buku catatan, yaitu buku PPKN dan buku Seni Budaya dan Prakarya atau SPDP. Kemudian untuk LKS-nya disiapkan juga LKS tema 1. Silakan siapkan buku catatan PPKN untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada video pembelajaran ini ya. Baik, materi kita hari ini adalah penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila, kalian masih ingat bunyinya? Ya, benar. Jadi bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dalam sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama. Berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diantaranya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, dan melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Nah, contohnya sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti. Sebelum mengadakan kerja bakti biasanya ada musyawarah terlebih dahulu. Berikutnya, diskusi kelas bersama teman sekelompok. Pengambilan keputusan dalam memilih pengurus kelas seperti yang kita lakukan di awal kita masuk kemarin. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan LKS kalian halaman 45, silakan dibuka. Di situ disajikan sebuah teks bacaan yang berjudul Peternakan Paman. Nah, tugasnya silakan dibaca terlebih dahulu teks tersebut. Di situ ada 3 paragraf. Silakan dibaca terlebih dahulu. Berikutnya tugas kalian nanti menjawab pertanyaan berdasar pada teks ini. Nah, setelah dibaca, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 46 ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Paman Budi? Nah, jadi di sini sikap Paman Budi terbilang kurang bijaksana ya dalam menghadapi masalah karena sikap Paman kurang bijaksana karena tidak mau memindahkan peternakannya yang mengganggu warga sekitar. Padahal menurut sila keempat kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Jadi karena sudah sangat mengganggu, tetapi sikap Paman tetap tidak ingin memindahkan ternaknya. Dia ingin tetap beternak di samping rumahnya untuk menghidupi keluarganya.
Berikutnya nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang sikap warga sekitar? Nah, warga sekitarnya juga sangat gegabah ya, karena di sini penghasilan dari Paman Budi satu-satunya memang hanya dari beternak tersebut untuk menghidupi keluarganya. Nah, bagaimana jika Paman Budi harus menutup peternakannya karena dia memindahkan tempatnya juga tidak punya uang, tetapi warga tetap ngotot untuk memindahkan, meminta Paman Budi untuk segera memindahkan ternaknya atau menutup ternaknya tanpa memberikan solusi. Nah, berikutnya yang ketiga, apa yang sebaiknya Paman Budi lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Jadi dari pertanyaan ini seharusnya Paman Budi ini mendiskusikan terlebih dahulu ya dengan warga atas permasalahannya dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi didiskusikan terlebih dahulu, dimusyawarahkan terlebih dahulu bagaimana baiknya. Nah, nanti akan ketemu solusinya. Jadi jawabnya adalah Paman Budi seharusnya mendiskusikan permasalahannya dengan warga dalam memecahkan masalahnya. Jadi tidak ngotot dengan pendapatnya sendiri, warga juga tidak ngotot tanpa memikirkan masa depan dari keluarga Paman Budi. Nah, berikutnya yang terakhir, apa yang sebaiknya warga sekitar lakukan terhadap keberadaan peternakan bebek yang sangat mengganggu tersebut? Nah, seharusnya penduduk juga tidak gegabah dalam mengambil keputusan karena peternakan tersebut juga satu-satunya penghasilan dari Paman Budi untuk menghidupi keluarganya ya. Jadi seharusnya tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan harus mendiskusikan dengan Paman Budi agar sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, baik, kita lanjutkan ke halaman 46. Silakan dibuka LKS-nya halaman 46. Kalian bisa membaca dulu. Di situ ada beberapa penjelasan mengenai diantaranya adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Nah, karena perlu berinteraksi dengan manusia yang lain, pasti akan terjadi beberapa permasalahan. Nah, permasalahan tersebut dapat dihindari dengan cara menanamkan kesadaran diri dari seluruh warga untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, di antara contoh penerapan sila keempat Pancasila diantaranya adalah bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sekarang coba amati lingkungan sekitarmu. Nah, identifikasi sikap apa saja yang menunjukkan penerapan sila keempat Pancasila yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini jawabnya banyak sekali ya yang sering kita lihat, diantaranya misalnya menghargai setiap usulan saat berdiskusi dengan teman. Dengan menghargai ini tidak atau menghilangkan permasalahan. Kemudian bermusyawarah untuk pembagian regu piket. Nah, berikutnya bersikap adil jika menjadi pemimpin musyawarah. Nah, hal lain lagi yang sering kita jumpai misalnya menerima setiap keputusan dalam musyawarah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk yang halaman 47, di sini kalian diminta untuk memilih dua sikap yang kalian teladani
Berikutnya kalian jelaskan bagaimana kalian akan menerapkan sikap tersebut. Nah, contohnya kita memilih yang menghargai sikap pendapat saat berdiskusi dengan teman dan bersikap adil jika menjadi pemimpin musyawarah. Nah, bagaimana sikap kita dalam menerapkan sikap tersebut? Misalnya yang menghargai sikap pendapat saat berdiskusi dengan teman. Contohnya kita ketika berdiskusi dengan teman sekelompok ya, kita harus menghargai setiap pendapat yang dikemukakan oleh teman kita. Kemudian setiap pendapat akan ditampung dan dipertimbangkan. Jadi semuanya dihargai, setiap pendapat yang dikemukakan oleh teman kita. Berikutnya, dalam menerapkan bersikap adil jadi pemimpin musyawarah. Misalnya ketika menjadi pemimpin musyawarah, dalam mengambil keputusan harus bersikap adil dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke materi seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, kalian bisa siapkan buku catatan untuk menulis poin-poin penting yang ada pada video ini ya. Materi SBDP kita hari ini adalah teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung ini disesuaikan dengan bahan yang digunakan ya. Ada bahan yang berupa batu, kayu, dan tanah liat. Nah, setiap bahan tadi, baik itu batu, kayu, maupun tanah liat, memiliki teknik pembuatan yang berbeda tentunya ya. Nah, beberapa teknik pembuatan patung diantaranya ada teknik membutsir. Kalian bisa lihat pada gambar seperti itu membutsir ya. Kemudian memahat, mencetak, dan teknik konstruksi. Nah, untuk teknik membutsir ini adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip. Kemudian bahannya diantaranya adalah tanah liat dan bisa juga plastisin. Berikutnya, teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat atau dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya ya otomatis pahat dan palu. Nah, bahannya untuk teknik memahat ini biasanya bahan yang keras terbuat dari kayu atau batu. Nah, kemudian yang ketiga, mencetak. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Nah, pembuatannya biasanya menggunakan cetak tuang atau cor untuk teknik mencetak. Nah, alat yang digunakan biasanya kalau untuk tuang atau cor ya diperlukan cetakan terlebih dahulu. Cetakannya sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya di sini contohnya bentuk kura-kura, berarti sudah ada cetakan yang nanti hasilnya akan membentuk kura-kura. Kemudian bahannya bisa dari semen, gips, fiberglass atau emas cair. Yang keempat, ini teknik konstruksi. Teknik ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Nah, cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat rangka terlebih dahulu ya. Lalu direkatkan dengan
lem atau baut atau apapun yang bisa merekatkannya ya. Alatnya contohnya rangka bangunan atau meja putar. Bahannya bisa dari apa saja ya, ini contohnya membuat robot ya. Ini bahannya selain itu bisa tanah liat, plastisin, semen atau gips. Di sini robot ini terbuat dari karet ya, juga yang terbuat dari logam. Ya intinya kalau teknik konstruksi ini dibuat dengan cara menyusun atau membangun bahannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat patung bunga, boleh dari tanah liat, boleh dari lilin, boleh dari malam, plastisin juga boleh. Baik, itu tugasnya. Untuk SPDP kalian buat catatan singkat tadi ya, kemudian dibuat patung bentuk bunga saja ya, boleh dari bahan-bahan tadi, tanah liat, lilin, malam atau adonan plastisin. Nah, baik, sekian pembelajaran tematik kali ini. Kita lanjutkan ke materi matematika ya setelah ini. Baik, saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Bila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di WA Pri atau WA grup. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.